Kalau saya lihat dari hal yang semacam em, ini karena Mama Ami ya, ibunda dari Raffi Ahmad ya. Jadi kalau ada tuduhan semacam apapun itu, saya perlu melihat adanya bukti untuk bisa mengetahui dan memverifikasi apapun yang dituduhkan. Karena sangat mudah untuk em, ya Mama Ami atau Raffi Ahmad ini menerima ketidaksukaan atau tuduhan dari banyak orang, sehingga kalau apapun yang saat ini ada, ya saya harap untuk tidak percaya kecuali memang ada bukti di sana. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama dengan teman-teman dari Barista RCTI, dan kita akan mengobrol perihal adanya gosip kurang sedap yang menimpa Mama Ami, ibunda dari Raffi Ahmad. Dan ini sesuatu yang em, menjadi berita hangat selama beberapa hari di pekan ini, dan kita coba akan jawab pertanyaan dari teman-teman barista ini. Oke, Mas ini mungkin terkait seperti apa penerawangannya? Kalau saya lihat dari hal yang semacam em, ini karena Mama Ami ya, ibunda dari Raffi Ahmad ya. Jadi kalau ada tuduhan semacam apapun itu, saya perlu melihat adanya bukti untuk bisa mengetahui dan memverifikasi apapun yang dituduhkan. Karena sangat mudah untuk em, ya Mama Ami atau Raffi Ahmad ini menerima ketidaksukaan atau tuduhan dari banyak orang, sehingga kalau apapun yang saat ini ada, ya saya harap untuk tidak percaya kecuali memang ada bukti di sana. Ya. Tapi bener nggak sih kira Mama Mami itu punya hubungan sama orang yang sudah beristri gitu, pria? Kalau tadi itu, Hmm. em, ini membaca seseorang yang kalau saya kira dia juga sangat populer, Hmm. terkenal, dan kalau ditanya apakah betul atau Hmm. tidak, maka tadi saya katakan ini nggak bisa kita ungkap secara langsung kecuali memang ada bukti. Apa Apa? tuh? Enggak dekat kamu. Oh. Sehingga sejauh ini kalau ditanya saya katakan sih tidak ya. Hmm. Cuman kalau ternyata nanti berikutnya bukti mengemuka, ya mungkin kita akan bisa katakan lihat buktinya itu tadi. Tapi Hmm. saya belum melihat adanya kemungkinan bukti itu akan mengemuka. Hmm. Tapi jika mungkin benar, mungkin apakah akan terbongkar perihal ini? Kalau terbongkar atau tidak, tadi saya katakan kembali Hmm. bahwa ini tuduhan yang pasti tidak main-main. Hmm. Akankah terbongkar? Saya pikir ya kalau memang bisa ada hal tersebut pasti akan terbongkar. Tapi kalau yang saya rasakan dengan tidak terbongkarnya atau tidak munculnya bukti, saya jadi meragukan adanya berita itu tadi. Hmm. Oke. Mungkin dengan adanya isu ini mungkin akan berpengaruh gitu nggak sih sama nama besar Raffi Ahmad? Saya pikir nggak ada pengaruh apa-apa ya. Bahkan kalau ditanya mungkin ya semakin dibicarakan karena saat ini ya itu satu hal yang pasti awalnya dikait-kaitkan dengan perceraian dari adik Raffi, atau terus kemarin juga kasus yang menimpa Syahnas, dan ini tentu saja bukan sebuah hal yang nggak bisa kita kaitkan dan pasti ada kaitannya dengan tuduhan-tuduhan yang muncul sebelumnya. Tapi kalau berbeda dengan yang Syahnas kemarin kan itu sesuatu yang diakui oleh pihak seberangnya, dan saya pikir kalau ternyata memang hal tersebut sampai muncul seperti itu baru bisa kita katakan hal tersebut benar adanya. Tapi kalau tidak, ini akan sulit untuk kita katakan apakah ini betul terjadi atau ya sebaliknya. Karena kalaupun seandainya di sini dikatakan terjadi juga, kalau cuma satu pihak yang mengakui, satunya lagi enggak, ya ini sesuatu yang enggak akan bisa kita katakan. Hmm. Tapi saya lebih melihat bahwa ini satu tuduhan serius yang memang ditujukan kepada seseorang yang sangat populer, yang kita nggak akan bisa langsung bilang iya atau tidak tanpa kita melihat sebuah bukti yang akan dimunculkan. Nah, saya melihat bahwa dalam waktu ke depan ini nggak ada sesuatu yang saya kira akan dikhawatirkan. Hmm. Oke. Mas Dewi, mungkin apakah kalau dilihat ya Mama Ami ini akan membuka hati gitu nggak sih setelah 15 tahun bapaknya Raffi meninggal? Saya kira untuk seorang wanita ya berusia ya, apa ya seusia Mama Ami ini bukan sebuah hal yang mudah.
Bahkan untuk seorang wanita yang jauh lebih muda, misalkan usia 30 40-an, yang masih ini ya, kalau saya kira usianya itu di atas 20 tapi di bawah 30 tahun itu, saya pikir, ntar aku ralat. Untuk seorang wanita seusia Mama Ami itu saya pikir pasti akan butuh sebuah motivasi dan juga satu dorongan untuk agar dia bisa membuka hati dan bisa memiliki hubungan dengan seorang pria, karena saya pikir hidupnya juga sudah cukup bahagia dengan anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu di sekitarnya, sehingga kebutuhan akan seorang pria ini haruslah sangat butuh sebuah motivasi yang besar agar dia ini mau untuk bisa ya memiliki hubungan, mengingat lagi bahwa em, apakah ini akan jadi sebuah cinta yang tulus ataukah karena pria itu pun mau menikahi karena ya afiliasinya dengan Raffi Ahmad itu tadi. Oke. Kalau dengan adiknya mungkin nasib rumah tangganya seperti apa sih, Nisha? Nisha, Iya. Nisha yang baru bercerai ini, Iya, kalau lagi saya proses. ya proses bercerai ini kalau saya kira dia masih punya kesempatan dan ada sebuah kemungkinan besar dia akan menikah. Hmm. Em, Menikah lagi? Menikah lagi, saya melihat itu, dan ini seseorang yang kalau saya lihat itu memiliki karakter yang berbeda dengan suami sebelumnya, memiliki karakter berbeda dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau saya lihat seorang pengusaha ini akan bisa terjadi. Artinya cerai ya, nggak akan ada rujuk ya? Saya kok melihat lebih ke perceraian karena ada sebuah dugaan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi, bukan sesuatu yang baru-baru saja seperti itu. Tapi emang adakah orang ketiga atau ada KDRT sehingga Nisha itu menggugat cerai gitu? Kalau orang ketiga kan dikatakan memang nggak ada ya kemarin ini ya. Iya. Kalau KDRT ya kembali lagi, ini satu hal yang tuduhan serius yang saya juga nggak akan mau untuk mengatakan sesuatu, tapi sejauh ini nggak ada kan ini. Jadi kalau saya kira sih ya sebenarnya ini adalah sebuah perceraian yang rahasianya itu disimpan mereka berdua. Tapi memang ini sebuah ketidakcocokan yang memang sudah terjadi cukup lama. Oke. Kalau untuk nih anak Sanas Mm-mm. dan JJ mungkin gimana, kan kemarin setelah badai seperti itu? Saya pikir dengan JJ sekarang itu menyalonkan diri menjadi Bupati Bandung Barat ya. Saya kira ya Shanas ini harus lebih menjaga citranya di depan para pendukung dan orang-orang yang menyaksikan. Dan kalau saya boleh katakan ya yang kemarin terjadi, saya pikir sebuah kesalahan yang mungkin akan jadi terakhir kali dan nggak terulang lagi. Malah sebenarnya yang harus diwaspadai ini adalah kepada orang yang sama, bukan kepada orang yang berbeda. Tapi mengingat bahwa Randy-nya di sini juga sudah merasa menyesal dengan semua yang terjadi. Dia juga mengalami banyak hal-hal yang terus kemudian mungkin meneguhkan hati seperti kecelakaan kemarin itu dan juga ketakutan kehilangan anak. Saya pikir itu sudah menjadi dorongan yang kalaupun ternyata keinginan itu muncul dan itu mungkin saja terjadi, itu akan bisa dihindari. Berarti pasca Sanas selingkuh kemarin itu mereka rumah tangganya akan tetap langgeng. Saya pikir selama mereka berdua ini nggak kembali lagi ke masa lalu, itu akan langgeng. Tapi kalau dari orang yang lain, saya nggak melihat ada kemungkinan itu. Untuk karirnya mereka seperti apa? Mereka itu, Eh, Sanas sama JJ. oke, kalau Shanas dengan JJ, saya melihat bahwa karir mereka akan lebih ke politik. Kalau ke pertunjukan tidak untuk saat yang dekat. Tapi kalau nanti saya melihat bahwa Shanas mungkin akan main lagi sinetron atau berperan. Mungkin sekarang perannya menjadi tante atau wanita yang lebih dewasa. Tapi itu tidak menghentikan untuk berkarir tapi tidak dalam waktu yang dekat. Sehingga kalau sekarang mungkin lebih mengejar untuk menjadi seorang ibu bupati karena kemungkinan untuk menangnya juga cenderung besar. Kalau untuk Nisha sendiri untuk di karirnya? Kalau Nisha kan nggak punya karir entertainment. Iya, kalau selebgram saya pikir ya dia akan tetap menjalaninya ya. Dan dengan kondisi sekarang juga pasti banyak simpati yang mengalir dengan semua hal yang terjadi. Dan juga lebih banyak orang juga pasti merasa I feel you gitu, merasa apa yang terjadi ini bahkan lebih banyak lagi yang akan lebih simpati. Jadi kalau diantara semua keluarga ini sayangnya kalau untuk orang yang berharap karir mereka malah akan meluncur jatuh ini mereka harus menyesal karena karirnya akan semakin naik untuk semuanya. Bahkan Mama Ami juga Gitu. Oke, cukup. Terima kasih. tidak menuduh
atau menyebarkan sebuah berita jika tidak ada bukti, dan kalaupun ternyata memiliki sebuah wasangka yang akan diucapkan, coba dipikir baik-baik karena apapun yang kalian akan katakan, kalian tuliskan di sosial media akan ada di sana untuk selama-lamanya. Jika ingin dibacakan kartunya silakan hubungi nomor bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.